Kita harapkan memang setelah mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru, guru itu semakin baik ya dalam mengajar. Ya, kita tahu kan sekarang ini tentu untuk menjadi guru itu kalau menurut saya tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Dia harus tahu perkembangan anak, ya kan. Dia harus tahu tentang apa yang dia akan sampaikan, ya. Dengan waktu yang sangat terbatas, ya. Kemudian juga harus tahu dengan lingkungan sekolah. Saya angkat jempol kepada guru-guru PAI yang ada di pelosok terutama, ya, dengan gigih dan semangatnya mereka mengikuti kegiatan ini. Bahkan ketika sinyal nggak ada, dia buru-buru keluar cari tempat yang agak tinggi katanya seperti itu ya, gunung kemudian kemana gitu ya, supaya mendapatkan sinyal. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenak Jawa Barat dengan Bapak Haji Asnawi SAG MPD. Halo, selamat siang Pak Asnawi. Selamat siang Neng Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semuanya. Nah, Tribuners, hari ini kita akan mengupas temanya tentang pendidikan agama Islam Jawa Barat dalam bingkai Astaprotas Kementerian Agama. Iya. Nah, Pak Asnawi, kita tahu ya bahwa Astaprotas ini menjadi arah besar pembangunan Kementerian Agama. Nah, bagaimana nih untuk Kanwil Kemenak Jawa Barat menerjemahkan Astaprotas khususnya di bidang pendidikan agama Islam ini? Ya, terima kasih. Jadi Pak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA telah mengeluarkan kebijakan arah program tujuan dari Kementerian Agama 5 tahun ke depan yang disebut dengan Astaprotas ya. Jadi 8 program prioritas terutama di Astaprotas keempat berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, kami tentu di bidang menyambut baik ya program tersebut, dan ini akhirnya menjadi tugas kami bagaimana pendidikan agama Islam khususnya di Jawa Barat berjalan dengan baik ya, sesuai apa yang diharapkan baik oleh pemerintah dan juga tentu oleh masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan ada 8 pilar ya Pak ya, 8 prioritas dari Astaprotas ini. Nah, bidang peningkatan mutu guru masuk sebagai salah satu pilarnya nih Pak. Nah, program apa yang sedang ditekankan di Jawa Barat? Ya, kami di Jawa Barat sedang menekankan upaya peningkatan kualitas guru itu menjadi guru-guru yang profesional itu ya. Nah, ini yang menjadi tugas kami. Perlu diketahui bahwa bidang pendidikan agama Islam itu mengurusi ya guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah umum. Ya, jadi nanti beda dengan guru-guru madrasah yang selama ini memang ditangani juga oleh Kementerian Agama. Jadi guru-guru pendidikan agama Islam, dia tugasnya di sekolah milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, guru-guru PAI-nya terutama di peningkatan kualitas guru plus juga penyatuan atau penyamaan persepsi terhadap kurikulum pendidikan agama Islam itu nanti ada di kami di Kementerian Agama. Nah, objeknya ya para siswa itu adalah para siswa yang memang berada di sekolah. Ya, baik di tingkat TK atau PAUD, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA maupun SMK, ya seperti itu. Nah, tugas kami sekarang ini sedang meningkatkan
kualitas mutu gurunya melalui program pendidikan profesi guru atau PPG ya. Tentu di samping itu juga upaya peningkatan mutu guru melalui pengetahuan terhadap kurikulum cinta yang juga dicanangkan oleh Pak Menteri Agama. Seperti itu. Berarti kalau tujuan dari PPG itu sendiri apa sih Pak untuk para guru ini? Ya, tujuan dari PPG itu tak lain dan tak bukan adalah bagaimana mewujudkan guru yang profesional. Namanya juga PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ya, guru di Jawa Barat khusus untuk guru pendidikan agama Islam itu jumlahnya cukup banyak. Ya, data terakhir itu jumlah guru di Jawa Barat itu sebanyak 40.559 orang, ya, yang berada di 27 kabupaten kota. Nah, dari 40.559 orang ini menjadi tugas kita untuk kita jadikan semua sebagai guru yang profesional, ya. Nah, itu merupakan tujuan dari PPG itu sendiri, ya. Cuma memang karena keterbatasan anggaran kan bertahap, ya. Sekarang sedang berjalan untuk Jawa Barat, alhamdulillah ada kuota kurang lebih 12 ribuan untuk guru dari berbagai jenjang itu kita ikut sertakan dalam kegiatan PPG. Ya. Jadi tujuannya untuk mewujudkan guru yang profesional, ya seperti itu. Nah, berarti dari 40.000 itu sudah berapa banyak Pak yang sudah? Yang sudah mengikuti PPG itu sebanyak 34.996 orang. Itu yang sudah mengikuti. Nah, yang belum, nah ini nanti sedang kita rancang bangun supaya mudah-mudahan ke depannya anggaran ada, baik APBD dari pemerintah daerah ya. Karena kan ada guru-guru pendidikan agama Islam atau guru-guru PAI itu di bawah naungan pemerintah kabupaten kota juga. Seperti guru PAUD atau TK, kemudian SD maupun SMP. Kalau kewenangan provinsi kan ada untuk guru-guru SMA maupun SMK. Ya. Nah, tinggal 5.453 orang itu nanti mudah-mudahan juga bisa mengikuti kegiatan PPG. Kalau nanti dari pusatnya, dari Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam membuka peluang untuk itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa ikut PPG ini ada syarat? Iya, ada syarat-syaratnya. Pertama, dia aktif mengajar. Ya, aktif mengajar itu sebelum tanggal 30 Juni 2023. Ya. Para guru itu sudah aktif ya melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, aktif di akun siaga, karena kita punya aplikasi namanya akun siaga yang memantau keberadaan guru itu, apakah guru itu aktif mengajar atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, dari akun siaga itu bisa terpantau apakah persyaratan-persyaratan untuk bisa mengikuti kegiatan PPG ini terpenuhi atau tidak. Ya, seperti itu. Karena memang guru tadi saya katakan banyak, 40.000 lebih ya. Tetapi karena mungkin satu dan lain hal kan tidak hanya di perkotaan, tapi guru juga ada di pedesaan, ya, di pelosok-pelosok wilayah ya. Yang kita tahu bahwa Jawa Barat ini cukup luas. Ya, karena mungkin keterbatasan IT dan sebagainya, para guru itu agak kesulitan misalnya mengakses akun siaga. Nah, kedepannya ya kita informasikan untuk bisa ya membuka akun siaga, kemudian syarat-syarat apa yang harus dipenuhi di dalam akun siaga itu untuk dipenuhi supaya bisa mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru ya. Nah, jadi gini, kenapa harus ada PPG? Tadi saya katakan ini untuk mewujudkan guru yang profesional. Karena menurut kami di Kementerian Agama, khususnya di bidang PAI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, saya bertanggung jawab terhadap itu, bahwa syarat guru yang disebut dengan profesional itu satu, ya dia kan harus cinta terhadap pekerjaannya.
Nah makanya tadi di akun siaga, kalau memang dia cinta terhadap pekerjaannya, harusnya semua persyaratan dia penuhi. Ya bagian dari kecintaan dia terhadap pekerjaan dia, profesi dia kan, profesi guru itu ya guru kan, ya terus jadi harus nyata ya bahwa apa yang dia selama ini kerjakan bagian dari kegiatan proses belajar mengajar karena dia guru, maka harus dia cintai. Yang kedua, syarat profesional itu ya tadi harus mengikuti PPG. Ya bukan berarti guru yang belum mengikuti PPG itu belum profesional, bukan. Ya tentu banyak guru-guru yang hebat, tetapi dengan mengikuti kegiatan PPG, kedepannya akan lebih diakui juga oleh pemerintah kan tentunya ya, karena nanti konsekuensinya pemerintah akan memberikan tunjangan sertifikasi bagi guru-guru yang sudah mengikuti PPG itu ya. Di samping ilmu tentu yang didapat ya lebih ya dari yang selama ini belum diketahui ketika para guru itu belum mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru ya, seperti itu. Nah biasanya apa sih Pak dampak yang setelah mengikuti PPG ini, apa gitu yang dampak yang dirasakan dari para alumni hingga akhirnya ketika mengajar seperti apa? Ya kita harapkan memang setelah mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru itu semakin baik ya dalam mengajar ya. Kita tahu kan sekarang ini tentu untuk menjadi guru itu kalau menurut saya tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Jadi kalau kata orang menjadi guru itu mudah, kalau saya mengamati dan saya juga pernah jadi guru, tapi saya mohon maaf dalam tanda petik mungkin guru yang kurang profesional, akhirnya saya keluar dari guru kan gitu. Saya lebih mengambil ke birokrasi ya. Kenapa? Itu tadi ternyata menjadi guru itu sulit, ya kan? Dia harus tahu perkembangan anak, ya kan? Dia harus tahu tentang apa yang dia akan sampaikan, ya, dengan waktu yang sangat terbatas, ya. Kemudian juga harus tahu dengan lingkungan sekolah, ya. Kemudian juga harus menyusun apa-apa yang harus menjadi kewajiban dia sebagai guru yang dibebankan misalnya oleh negara, kemudian oleh satuan pendidikannya, ya kan. Jadi cukup banyak juga ya yang harus dia penuhi. Nah makanya ketika sudah mengikuti kegiatan PPG, kita harapkan lebih bagus lagi untuk memberikan pembelajaran ya kepada para siswa ya, seperti itu. Itu yang kita harapkan. Yang selama ini mungkin metode mengajarnya ya dalam tanda petik kurang mengena, setelah dia mengikuti PPG mungkin akan lebih mengena lagi ya, lebih efektif, lebih efisien, pencernaan pembelajarannya juga atau mata pelajarannya juga lebih bisa dinikmati oleh para siswa yang mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di kelas tersebut ya, seperti itu. Kan gini, jadi jumlah jam pelajaran pendidikan agama Islam itu kan sangat sedikit ya di satuan pendidikan ya. Satu minggu itu cuma 3 jam pelajaran ya. 1 jamnya itu mungkin ada yang 40 menit, ada yang 50 menit. Jarang sekali yang sampai 60 menit lah kan, seperti itu. Nah ini kan harus dimanfaatkan waktu itu seminimal mungkin, sebaik mungkin, seefisien mungkin oleh guru. Nah diharapkan setelah mengikuti PPG, itu tadi saya katakan ya, prosesnya akan lebih tepat ya kan, lebih mengena ya kan, hasilnya juga bisa dirasakan oleh peserta didik. Nah itu yang kita harapkan ke depannya setelah mengikuti kegiatan PPG. Ya, apalagi PR anak sekarang ini apa ya, agak susah untuk ngajak anak-anak buat fokus gitu. Ya memang kan kalau pendidikan agama, pelajaran pendidikan agama Islam itu kan agak unik ya. Jadi betul-betul pola asuh atau pamong guru itu betul-betul harus dikeluarkan ya. Ya selain ucapannya juga guru itu dipantau oleh murid, gerak-geriknya juga. Ya beda mungkin, mohon maaf dalam tanda petik, oleh guru-guru lain ya. Dan di masyarakat juga kan biasanya yang pertama kali orang tua murid atau wali murid menanyakan itu kan ya pasti yang berkaitan dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya ketika sudah masuk waktu sholat misalnya, nak sholat,
ketika anaknya nggak sholat, nanti yang disalahkan guru pendidikan agama Islam ini. Ini mohon maaf ya. Kadang-kadang seperti itu. Atau ketika tidak bisa membaca Al-Quran, misalnya ya, nanti yang disalahkan juga guru agama Islamnya gimana ngajarin anak saya kan nih kan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi sangat apa ya? Pendidikan agama Islam itu sangat luas juga. Kemudian sangat apa namanya? Ya betul-betul menjadi dambaan. Ya, makanya tadi saya katakan kalau kurang kuat ya untuk menjadi guru pendidikan agama Islam, wah itu bisa apa namanya? Bukan bisa gagal sih, artinya ya itu tadi keberhasilan nanti dari peserta didik akan berkurang kan gitu. Nah disinilah tadi saya katakan pentingnya pendidikan profesi guru itu ya seperti itu. Nah Pak, kalau PPG itu bisa dilakukan itu setiap setahun sekali kah atau gimana dan gimana nih? Ya ketentuannya memang apa namanya berbasis anggaran ya. Ya. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2024 sekarang 2025 terus berlangsung. Jadi berkelanjutan. Saya tidak tahu untuk tahun 2026 apakah masih dilaksanakan atau tidak. Ya seperti itu. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak si anggarannya berapa dan transparansinya seperti apa? Ya kalau anggaran PPG tahun ini karena disebut dengan PPG transformatif ya waktunya cukup singkat hanya 45 hari atau 49 hari biayanya itu 800.000 ya ditanggung oleh pemerintah baik dari APBN atau di Jawa Barat ada juga yang menggunakan APBD. Untuk tahun 2025 ini ya. Nah dari APBD itu ada beberapa kabupaten kota di Jawa Barat di mana dinas pendidikannya menganggarkan ya untuk para guru-guru PAI. Makanya kami dalam forum ini ya mengucapkan ribuan terima kasih nih kepada para kepala dinas pendidikan termasuk juga tentu kebijakan dari para pimpinan daerah, bupati dan wali kota yang sudah menganggarkan untuk para guru-guru PAI, ya guru-guru pendidikan agama Islam agar bisa mengikuti kegiatan PPG bersumber dari anggaran APBD, anggaran pendapatan belanja daerah ya seperti itu. Besarannya tentu relatif sesuai jumlah guru yang dibantu ya, ya seperti itu. Berarti jumlah untuk guru yang bisa ikut PPG memang misalnya nggak yang 1 tahun 100 guru nggak gitu ya Pak ya? Sebenarnya ada kuotanya ya dari pusat ya. Satu angkatan itu kalau ada anggarannya untuk PAI khususnya itu sekitar ya 3.000-an orang ya. Tetapi untuk tahun 2025 ini sudah berlangsung 2 kali. Yang pertama disebut batch 1 angkatan pertama itu kita ikuti kurang lebih 3.600 orang. Sudah selesai dari mulai bulan apa namanya Maret kemarin ya. Kemudian sekarang sedang berlangsung nih hampir 1 bulan untuk batch 2 ya untuk guru PAI ya. Nah, ini diikuti kurang lebih hampir 9.000 orang ya 9.000 orang. Karena apa? Anggarannya ada ya, anggarannya ada baik dari APBN maupun dari APBD ya seperti itu. Jadi alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama CQ Direktorat Pendidikan Agama Islam juga kepada Panitia Nasional yang telah membuka peluang ya sebanyak-banyaknya buat guru-guru PAI yang ada di Jawa Barat untuk bisa mengikuti kegiatan PPG tersebut. Oke. Berarti tadi berapa lama Pak proses program PPG ini? Untuk PPG transformatif ini 45 hari, ya cukup singkat dengan sistem daring ya, dan tidak mengganggu proses belajar mengajar guru tersebut di sekolah, ya. Cuma memang waktunya karena padat, ya sehingga betul-betul dituntut, ya. Untuk guru ini apa namanya harus meluangkan waktu ya kadang-kala sampai malam hari ya. Nah disinilah barangkali melalui forum resmi ya sekarang ini saya terima kasih kepada Tribun Jabar ini para Tribuners ini
Ya, nanti juga mungkin banyak guru juga yang mengikuti, ya. Saya harapkan seperti itu. Nah, saya minta supaya harus betul-betul mengikuti kegiatan PPG ini. Ya, pertama sudah dibiayai oleh pemerintah, waktunya juga singkat, sistemnya juga daring. Jadi nikmat banget ini, ya kan? Ya kita harapkan dengan mengikuti secara baik, ya kan, disiplin waktu, terus apa yang diminta oleh para dosen pamong, ya, untuk bisa dikerjakan dan sebagainya, nanti pada saat ujian terakhirnya bisa lulus, ya. Itu yang kita harapkan, karena memang biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah, kan, seperti itu. Nah, kalau tadi kan dilakukan secara daring ya Pak ya. Nah, tantangannya apa sih Pak? Biasanya kan kalau guru-guru di daerah mungkin sinyalnya juga. Ya, ini tantangannya juga memang itu yang saya dengar ya dari beberapa guru di daerah, terutama ya sinyal itu ya, karena sinyal internetnya ya kadangkala kurang bagus dan sebagainya. Tetapi saya salut lah, saya angkat jempol kepada guru-guru PAI yang ada di pelosok terutama, ya dengan gigih dan semangatnya mereka mengikuti kegiatan ini. Bahkan ketika sinyal nggak ada, dia buru-buru keluar cari tempat yang agak tinggi katanya seperti itu ya. Gunung, kemudian kemana gitu ya, supaya mendapatkan sinyal. Artinya kegigihan itu harus kita apresiasi ya, seperti itu, bahwa untuk tujuannya kan untuk menjadi guru yang profesional itu tadi ya, seperti itu. Nah itu yang selama ini saya dengar, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada keluhan apa-apa, ya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya. Nah, ini juga ada ini Pak. Astra Protas kan menekankan penguatan moderasi beragama. Nah, bagaimana nih guru agama Islam didorong menjadi agen harmoni dan penjaga kerukunan di Jawa Barat? Oh ya, ini juga menjadi tugas kita juga. Ya. Jadi tadi program pertama kan kami di bidang pendidikan agama Islam, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, selain bagaimana guru-guru ini kita jadikan sebagai guru-guru profesional melalui kegiatan PPG, ya. Nah, di samping itu kita juga mewujudkan guru yang punya nilai cinta kepada kemanusiaan dan juga tahu tentang kerukunan. Nah, ini Astra Protas yang pertama ya. Ya, jadi kerukunan dan cinta kemanusiaan. Sebenarnya kalau program moderasi beragamanya itu kan sudah 10 tahun ya. Nah, sekarang penguatannya melalui kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah, tapi memang masih banyak guru-guru pendidikan agama Islam yang belum tahu tentang moderasi beragama. Nah, kemarin kami sudah adakan kegiatan pelatihan, ya, sekitar bulan Agustus kemarin, untuk guru-guru SMK 50 orang dan guru-guru SMA 50 orang dari se-Jawa Barat karena keterbatasan anggaran. Nah, ini kita bedah ya tentang moderasi beragama itu sendiri, kemudian kita beri pengertian ya, termasuk langkah-langkah apa untuk menjaga kerukunan, termasuk juga dengan kepada guru itu bagaimana supaya juga cinta kemanusiaan. Jadi saya menginginkan ke depannya memang guru-guru pendidikan agama Islam itu paham betul terhadap moderasi beragama, ya. Jadi moderasi beragama kan bukan moderasi agama, ya. Ini kan cara pandang kita terhadap proses keberagamaan yang kita laksanakan, di mana agama mengajarkan untuk saling menghargai ya terhadap manusia kan, dari berbagai suku bangsa ya kan, dari berbagai etnis maupun juga berbagai agama kan, itu intinya kan itu ya. Jadi kita harus membuka lebar-lebar pikiran kita, bagaimana kita menghargai ciptaan Allah itu kan juga ciptaan Allah juga kan, seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya setelah dia paham, dia menularkan kepada teman-teman guru, termasuk juga kepada murid-murid. Ya, saya tidak mau lagi ada kasus-kasus misalnya di sekolah atau di lingkungan masyarakat yang
dalam tanda petik misalnya mengganggu keharmonisan ya dalam kerukunan ya, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Ini pernah, entah ini saya menyebutnya apa namanya ya, sesuatu cerita saja. Jadi bagaimana misalnya seorang guru harus bisa menempatkan diri di lingkungan sekolahnya ya, wabil khusus kepada murid-muridnya, agar murid-murid itu tahu ya kan, bahwa kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita hidup ini tidak sendiri, tetapi ada orang lain juga yang mungkin tidak satu suku dengan kita, ya kan? Kemudian juga tidak seagama juga dengan kita, bahkan mungkin dalam tanda petik ya ada yang kaya, ada yang miskin, kan seperti itu, ya. Kemudian lingkungannya juga mungkin berbeda, cara mendidiknya juga berbeda. Nah ini yang harus kita pahami, ya. Nah kalau dari situ kita sudah pahami, maka proses pendalaman moderasi beragama itu tentu akan berjalan dengan baik. Tapi harus diingat juga, sebelum itu ya harus kita pahami betul terhadap ajaran agama kita. Ya itu yang paling penting kan. Jadi menempatkan nilai keimanan dalam diri kita, kemudian pengejawantahan nilai keimanan itu dalam kehidupan kesehariannya itu harus kita lakukan secara baik ya, secara terus menerus juga. Nah itu yang paling penting. Nggak ada satupun ajaran agama yang dalam tanda petik kekerasan misalnya atas nama agama misalnya, sebenarnya nggak ada ajaran agama itu. Nah itu yang kita tanamkan kepada guru-guru, dan alhamdulillah ini sudah berjalan, dan itu bagian dari Astra Protas yang kami juga melakukannya, ya seperti itu. Oke, apalagi sekarang ini Pak ya, dengan adanya media sosial, mungkin anak-anak kayak lebih penasaran dan terbuka gitu pikirannya, dan PR guru untuk kayak lebih apa ya, membimbing pikiran anak-anak sekolah ini jadi PR juga ya Pak ya? Iya betul. Wah lebih canggih anak-anak sekarang daripada kita kan? Mungkin kita belum tahu tentang AI itu dia sudah lebih tahu dulu ya. Ya kan. Kita belum tahu tentang, ya maklum kita kan generasinya apa nih? Boomers ya. Baby boomers ya. Baby boomers. Kalau dia kan Gen Z ya. Ya, jadi ya tapi kita dorong ya, anak-anak memang harus aktif di media sosial, tetapi kita arahkan ya, oleh guru itu diarahkan supaya tidak menyinggung perasaan-perasaan yang lainnya, ya kan. Dari awal kita sudah minta kepada guru, coba dong ajarkan anak-anak kita tentang kejujuran, ya kan, seperti dicontohkan Nabi, ya. Bahkan Nabi mendapat gelar Al-Amin itu karena kejujuran dia kan. Dalam usia yang sangat muda kan waktu itu. 33 tahun atau 35 tahun. Ya kan. Terus kita ajarkan juga bagaimana cara menghormati kepada yang lebih tua. Ini kan anak-anak sekarang kan sudah jarang sekali kan. Iya betul Pak. Ya. Ini basic tapi kayaknya harus diingatkan kembali ya. Harus diingatkan. Dan itu tugas kita guru pendidikan agama Islam. Loh kalau bukan kita masa menyerahkan guru mata pelajaran lain kan nggak mungkin kan. Ya, seperti itu. Jadi itu ringan kita lihat, tetapi justru ini jadi tanggung jawab kita yang sangat berat. Karena awalnya dari situ, ya semuanya, ya. Kemudian mengingatkan bahwa, kamu beragama loh, kamu sudah dewasa, ada kewajiban agama yang harus kamu lakukan. Coba dong, kamu laksanakan. Nah makanya kami di bidang PA itu punya 7 peta jalan, istilahnya ya 7 peta jalan yang merangkum semua hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam untuk bisa kita kerjakan secara bersama-sama, ya kan. Salah satu peta jalannya tadi adalah penguatan moderasi beragama. Nah itu sedang kita jalankan juga. Di samping kaitan dengan tadi media sosial,
kami juga mendorong dengan istilah rebranding pendidikan agama Islam. Guru selama ini kita tekankan kalau dia punya atau paham tentang IT, dia punya HP, dia senang TikTokan, jangan TikTokan yang mohon maaf dalam tanda petik ya, dan juga nanti ditularkan kepada murid tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam, ya kan? Nggak apa-apa kan, saya sebagai guru, Anda misalnya sebagai muridnya, kita bikin Instagram terkait dengan pendidikan agama Islam. Mungkin saya tanya, sudah jam berapa nih? Kamu jawab misalnya, ya sudah waktu sholat nih Pak. Sudah sholat belum? Kan gitu kan. Tapi kita masukkan ya ke dalam Instagram. Bukan untuk pamer, tapi itu bagian dari upaya kita mengingatkan bahwa ada sisi-sisi agama yang harus kita ingatkan juga kepada yang lain dalam kehidupan kita, khususnya buat anak-anak. Dari siapa? Dari guru. Nah ini namanya rebranding PAI. Atau hai sobat PAI, ya kan? Alhamdulillah saya Ibu A. Tadi saya sudah mengajarkan ya anak-anak di kelas ini tentang bagaimana peran Nabi dalam menjalankan dakwah Islam. Tadi saya sudah terangkan bla 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 bla, dimasukkan ke dalam Instagram, ya, dalam TikTok, dalam apapun. Nah ini yang kita dorong, ya kan? Atau kita gencarkan sekarang. Nah program yang ketiga tentang upaya peningkatan pembenahan kantin menjadi kantin halal di sekolah-sekolah. Jadi supaya bersertifikasi kan. Itu juga program kita dan masuk dalam 7 peta jalan pendidikan agama Islam, ya kan? Nah ini kan mungkin kantin-kantin di sekolah belum tersertifikasi. Kita dorong. Kita kan membuka peluang di Kementerian Agama, di tingkat kabupaten kota atau KUA di kecamatan, ya kan? Ayo yang belum kantin-kantinnya punya sertifikat halal, ayo dong, ya kan? Nah itu kita branding. Alhamdulillah saya sudah mencicipi makanan nih, jajan atau apa bahasanya di kantin sekolahku, dan sudah halal loh kantinnya karena sudah sertifikasi. Ditaruh tuh, ini nomor sertifikasi halal. Ini kayak gitu sebenarnya kita butuh. Dan itu sebenarnya kita sudah dorong. Ya karena kita punya 7 program, 7 peta jalan itu. Ya kan seperti itu. Apalagi banyak sekali. Tentang wakaf uang. Tentang bagaimana anak-anak itu bisa berinfak, bersodako. Ya kan, makanya saya dorong satuan pendidikan untuk membuat namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Silakan berkoordinasi dengan Baznas tingkat kabupaten kota atau provinsi, ya kan? Boleh nggak kita bikin UPZ? Kalau nggak boleh, apa? Supaya kita dorong anak-anak itu untuk pembiasaan bersodako, berinfak, berzakat, ya kan? Tetapi tentu karena berizin, ya harus dikelola secara profesional. Jangan sampai nanti uang dikumpulkan tapi buat yang lain. Nah itu yang nanti akan jadi temuan dan itu nggak bagus. Tapi dorongan untuk dia berinfak, bersodako, berzakat itu menjadi penting. Harus kita tanamkan sejak dini, ya seperti itu. Nah ini jadi banyak sekali program-program di bidang PAI ya. Tapi muaranya tetap tadi upaya kita untuk meningkatkan mutu kualitas guru dan juga mutu kualitas anak di bidang pendidikan agama Islam. Gitu. Ini ternyata baru tahu juga ya, ternyata ada kurikulumnya jadi kayak lebih seru ya Pak ya? Oh iya, pengembangannya selama ini kan terbetik dalam pikiran kita belajar pendidikan agama Islam tuh hanya duduk dengerin, ayo anak-anak baca Quran gitu kan, ayo anak-anak ini tentang sejarah Islam. Tapi karena sekarang zamannya sudah zaman teknologi, ayo kita kembangkan, ya kan, tafsiran-tafsiran dari apa yang kita dapat di sekolah itu, ya. Belum lagi kami mendorong supaya literasi guru-guru itu juga meningkat. Masih banyak kita temukan guru-guru pendidikan agama Islam dalam tanda petik ya. Kemarin kami sudah mengadakan kegiatan asesmen tuntas baca Quran. Ya kan? Jadi kita tes tuh para guru-guru pendidikan agama Islam. Nanti bisa dicek ya. Banyak, 39.000 lebih yang kita ikut sertakan. Masih ada 4.000 sekian yang belum bisa ikut karena satu dan lain hal. Nah dari 39.000 itu ya kita tahu karena kita bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama dan dengan asesornya dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI, Universitas PT IKI, karena dia kan yang punya alat
ya kan, karena nggak mungkin sistemnya luring ya, tapi kita pakai sistem daring. Jadi dalam waktu 1 minggu selesai kegiatan asesmen tuntas baca Quran itu atau asesmen TBQ itu. Nah, kita dapatkan hasil yang mahir karena ada 3 tingkatan, ada istilah dasar, terampil, mahir, ya. Nah, yang mahir ini nggak banyak, ya kan. Kemudian yang terampil juga. Nah, yang dasar ini walaupun interval nilainya nggak begitu jauh, tapi masih ada juga. Ya, artinya apa? Nah, ini kita dorong ya gurunya itu juga untuk penguasaan ya literasi baca Qur'annya untuk meningkat. Ya minimal dalam 1 hari itu ya 10 menit, 15 menit. Ya kan? Belum lagi kita dorong literasi yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Ya kan? Mungkin selama ini guru-guru saya juga sering membaca, tapi yang dibaca WA loh. Beda kan? Kalau WA mungkin tiap detik dia baca, ya kan? Tetapi kalau yang berkaitan dengan literasi di mana meningkatkan keprofesional itu sangat jarang guru-guru. Nah, ini kita dorong. Termasuk juga kita dorong, ayo yang belum melanjutkan pendidikan, kalau sekarang sudah strata 1, kita dorong untuk menjadi strata 2. Ya kan, ya cobalah cari kalau yang nggak mampu beasiswa dari mana saja silakan. Tetapi ini kan semua juga kita dorong bahwa pendidikan agama Islam itu menjadi satu hal yang memang harus kita tanggung jawab secara bersama-sama, ya seperti itu. Nah ini Tribuners lengkap banget ya ngobrol sama Pak. Ya. Ternyata luas banget ya Pak ya. Iya. Dari mulai PPG, terus tadi program moderasi, ya, kemudian kita punya 7 peta jalan, ya kan? Seperti kalau itu. Kita bedah satu-satu nanti lebih seru ya Pak ya? Iya lebih seru lagi kan, tapi waktunya kan terbatas ini. Tapi lain kali lah kita akan bicara lagi nih. Nah Pak Asnawi boleh nih kasih motivasi atau pesan nih buat para guru tetap semangat untuk pengajar, untuk ikut program PPG dan juga untuk tetap menyebarkan moderasi beragama ini Pak. Iya, pesan saya barangkali yang paling penting buat para guru, pertama ya teruslah kita belajar dan mengajar atau mengajar dan belajar, ya. Tidak hanya mengajar, tapi kita juga belajar. Karena dengan belajar, insya Allah pengetahuan kita semakin bertambah. Bagi yang sekarang sedang mengikuti kegiatan PPG, tetap semangat, ya. Walaupun banyak waktu yang tersita, mohon dukungan juga dari para keluarga. Kalau ada istri, bapak yang sedang mengikuti PPG, dukunglah. Atau ada suami, ibu yang sedang mengikuti PPG, dukunglah. Jangan ganggu dulu yang tidak penting, ya, karena PPG sangat penting dan itu buat masa depan Bapak Ibu semua, ya. Kemudian kita jaga kerukunan, kita tanamkan nilai-nilai kerukunan dan cinta kemanusiaan, tidak hanya buat Bapak dan Ibu dan masyarakat sekitar Bapak Ibu, tapi yang lebih penting buat peserta didik kita, ya. Kita berikan contoh yang baik bagaimana cinta kemanusiaan itu menjadi penting dan itu merupakan ajaran agama Islam kita yang sangat mulia. Saya kira itu. Ya, Pak Asnawi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Tribuners ya. Tribuners makin maju di Jawa Barat. Oke. Baik, Tribuners demikian informasinya bersama Kanwil Kemenak Jawa Barat. Dan saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program yang lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.